Alhamdulillah Rabbil Alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wa takrim. Fa in istaqama ala ta'atillahi istamara lahu hadha tafdil fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal adabil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa khallaqul alim. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahibul fadli wat takrim. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu fi sabilil huda wal mustaqim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin dan makhluk yang dirahmati Allah, pertama sekali mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meski dalam suasana pandemi seperti ini, Allah masih berikan dan anugerahkan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan, keselamatan, dan tentunya adalah keberkahan dalam hidup. Semoga semua nikmat itu kita manfaatkan untuk senantiasa bertakarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lantunnya kita menyampaikan salawat kepada baginda Rasul, kita menjadi bahagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tak lupa pula Fatim berpesan pada diri pribadi dan pada jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah perbendaharaan, simpanan yang paling berharga kepada kita semua manakala kita menjalani hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan iman dan takwa ini adalah sebaik-baik bekal, dan tidak ada perbekalan yang paling indah kecuali bekal iman dan takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal dirilah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal iman dan takwa. Ma'asyiral muslimin dan makhluk yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari sahabat Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika itu Abu Ubaidah diutus ke negeri Bahrain untuk mengambil harta jizyah atau pajak. Lalu Abu Ubaidah kembali ke Madinah dengan membawa harta dari negeri Bahrain. Sontak kedatangan Abu Ubaidah ini didengar oleh kaum Ansor bertepatan dengan sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai sholat, beliau segera pergi, namun mereka berkerumun menghampirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat mereka seraya berkata, "Aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah tiba dengan membawa sesuatu." Maka mereka berkata, "Benar ya Rasulullah." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bergembiralah dan bercita-citalah dengan apa yang dapat membuat kalian bahagia." Lalu beliau melanjutkan sabdanya, "Fa wallahi mal farqu akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran atau kemiskinan yang aku khawatirkan dari kalian, walakinni akhsha untuk satu dunia alaikum. Tetapi yang aku khawatirkan adalah manakala dunia atau harta dunia dibentangkan di hadapan kalian semua, kama musibat ala man kana qablakum, seperti halnya dibentangkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Fatanafasuha, lalu kalian saling berebut satu sama lain. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka memperebutkannya. Fatuhlikakum, hingga akhirnya harta itu akan mencederai atau mencelakakan kalian sendiri. Kama ahlakakum, sebagaimana mereka
dihargai dengan harta mereka sendiri. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin dan makhluk yang dirahmati Allah. Pada umumnya seorang ayah di akhir hayatnya akan sangat mengkhawatirkan kemiskinan pada anak-anaknya. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Ibarat ayah bagi umatnya, beliau sama sekali tidak mengkhawatirkan kemiskinan atau kefakiran pada umatnya. Padahal beliau sangat mencintai umatnya. Yang beliau khawatirkan justru adalah sebaliknya. Rasulullah SAW mengkhawatirkan kekayaan dan kelapangan harta pada umatnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa hal ini disebabkan bahwa mudarat atau bahaya kefakiran lebih ringan daripada mudarat kekayaan. Bahaya yang ditimbulkan kefakiran pada umumnya berkaitan dengan keduniaan, sedangkan bahaya yang diakibatkan kekayaan biasanya berkaitan dengan agama. Mudarat dalam agama jelas lebih berat daripada mudarat keduniaan. Harta adalah sesuatu yang menggiurkan bagi banyak orang, lebih-lebih bagi pemiliknya. Dengan sebab harta yang melimpah seseorang kemungkinan besar akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang disenangi hawa nafsunya. Dan yang disenangi hawa nafsunya pada umumnya adalah perkara-perkara yang haram yang dilarang oleh agama. Harta juga memicu persaingan untuk memperebutkannya. Akibat persaingan memperebutkan harta antar kerabat, antar teman bisa saling membunuh satu sama lainnya. Perebutan harta juga seringkali menjadikan seorang anak kalah lalu mengusir orang tuanya, menuntut di pengadilan dan memenjarakannya seperti yang kita dengar pemberitaan baru-baru ini. Akibat perebutan harta seringkali orang lupa diri dan tidak menyadari bahwa sebenarnya harta tidak dibawa mati. Hadirin rahimahumullah, jika kita cermati dengan seksama, baik kemiskinan maupun kekayaan keduanya bisa jadi sumber fitnah dan bencana. Namun di sisi lain juga bisa menjadi sumber kemaslahatan serta ladang pahala. Tergantung bagaimana seseorang menyikapi dan menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa, yang berjiwa akan mengalami mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Surah Al-Anbiya ayat 35. Sebagian orang kaya, kekayaan adalah sebuah sumber bencana dan fitnah yang melahirkan dosa bagi mereka. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka menyombongkan diri di hadapan orang lain, dan sebagian orang kaya menggunakan kekayaan mereka untuk berbuat baik dan mengumpulkan bekal untuk kehidupan abadi di akhirat. Begitu pula dengan kefakiran. Sebagian orang ketika ditimpa kefakiran, lalu mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, mencuri, merampok, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Bagi mereka, kefakiran menjadi sebab kesengsaraan di akhirat. Sebaliknya, sebagian orang fakir menghadapi kefakirannya dengan penuh kesabaran. Sifat sabar inilah yang mengekang hawa nafsu mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang diharapkan. Bagi mereka inilah kefakiran yang melimpah bermanfaat di akhirat dan menjadi ladang pahala bagi mereka. Ma'asyiral muslimin dan makhluk yang dirahmati Allah. Sebagian besar nabi dan waliullah adalah orang-orang fakir. Sangat sedikit di antara mereka yang dianugerahi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa sebagian besar penduduk surga adalah orang-orang fakir. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ittala'tu fil jannah." Aku pernah melihat surga, fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Aku melihat penduduk surga kebanyakan adalah orang-orang fakir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, jika seseorang dijadikan fakir, hendaklah ia meneladani sahabat Abu Hurairah yang kemiskinannya tidak menjadikannya lemah semangat dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Begitu fakirnya Abu Hurairah sampai-sampai pernah pingsan karena kelaparan.
ilmu langsung dari Rasulullah pun tidak terpenuhi. Padahal beliau hidup semasa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di Yaman dan Rasulullah ketika itu di Madinah. Karena baktinya kepada ibu kandungnya dan cinta serta rindunya yang begitu mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang dijadikan kaya, hendaklah ia meneladani para sahabat Nabi yang berlimpah hartanya, seperti Abu Bakar dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Harta keduanya diinfakkan di jalan Allah untuk menopang perkembangan dakwah Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati bagi Allah. Dikisahkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hadid al-Ansari. Beliau tergolong sahabat yang miskin, namun kemiskinannya tidak menghalanginya untuk beribadah kepada Allah. Di mana ada Rasul sholat, disitulah Sa'labah juga ikut sholat. Namun ada pemandangan yang tidak biasa. Setiap selesai sholat ia langsung pulang, tidak wirid, tidak zikir dan tidak berdoa. Kalau para sahabatnya baik selesai sholat berzikir Allahumma antas salam, namun sahabat yang satu ini Allahumma lantas pulang. Suatu ketika ia ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu ini seperti orang munafik saja, tidak betah berlama-lama di masjid. Bukan ya Rasulullah, jawab Sa'labah. Apa anda penting wirid dan zikir itu? Itu sangat penting ya Rasulullah. Kenapa kamu selesai sholat langsung pulang? Saya orang miskin ya Rasul. Sarung satu dipakai bergantian dengan istri. Jadi waktu sholat istri saya di rumah nunggu giliran sarung. Kalau saya wirid khawatir waktu sholat melewatkan kebablasan ya Rasul. Jadi begini ya Rasul, sudah terlanjur ditanya, doakan saja saya jadi orang kaya ya Rasul. Kalau saya kaya dan enak ibadahnya, sarung punya masing-masing. Lalu Rasul bertanya, kamu ini Islam bukan? Bagi orang Islam contohnya siapa? Tuhan ya Rasul, panjenengan yang jadi uswah ya Rasul. Kamu lihat saya kaya enggak? Enggak ya Rasul. Ya sudah, kalau begitu pulanglah. Esok harinya ketemu lagi. Doakan saya ya Rasul supaya jadi kaya. Hai Sa'labah, sedikit kamu syukuri lebih baik daripada banyak, tapi enggak kuat memikulnya. Iya ya Rasul, ya sudah pulanglah. Akhirnya hari ketiga nekat ketemu Rasul. Ya Rasul, kalau saya dikasih kaya, saya akan jadi orang baik-baik. Mau sedekah, mau infak, mau bangun masjid. Ya salah, ini bahasa-bahasa kampanye. Nah, singkat cerita, Allah kabulkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sa'labah pun menjadi orang kaya. Jangankan bangun masjid, bayar zakat pun ketika itu ia tidak mau bayar. Kesepeninggal Rasulullah, para sahabat pun tidak mau menerima zakatnya. Pelajaran dari kisah ini adalah banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal setelah diuji dengan kekayaan. Terakhir yang perlu dicatat dan diingat bahwa Islam sama sekali tidak melarang seseorang menjadi kaya. Yang dilarang adalah menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Allah adalah Al-Ghani yang maha kaya. Sejatinya orang kaya adalah orang yang sudah tercukupi segala sesuatunya, cukup qanaah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Namun apabila kita mendapat orang yang terus menimbun hartanya dengan jalan yang tidak semestinya, mereka lah orang-orang yang serakah. Demikian pula sikat ini. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur dan qanaah atas anugerah yang dilimpahkannya. Wallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعليكم يا أبي وبقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب السائلين يا مولانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم السر وعلانيتنا فاقبل معذرتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولكن الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.